Adit, seorang pemuda yang tinggal di sebuah desa kecil di pinggiran hutan, menjalani hidupnya sebagai seorang pemburu. Sejak kecil, ia terbiasa melihat ayahnya berburu untuk bertahan hidup. Namun, berbeda dari ayahnya yang berburu hanya untuk kebutuhan keluarga, Adit menjadikan berburu sebagai sumber penghasilan utama. Ia dikenal lihai menangkap monyet-monyet kecil yang sering ia jual ke pasar kota. Monyet-monyet itu dihargai tinggi, terutama anak-anak monyet yang lucu dan menggemaskan. Orang-orang kota gemar menjadikan mereka peliharaan, dan permintaan akan monyet-monyet kecil tak pernah surut. Namun, apa yang dilakukan Adit sering menimbulkan keributan di desa. Warga desa tak jarang melihatnya masuk ke hutan dengan perangkap dan kantong besar untuk membawa hasil buruannya. Suatu hari, kepala desa menegurnya di depan warga lain. "Adit, berhentilah menangkap monyet. Perbuatanmu itu merusak ekosistem hutan," ucap kepala desa dengan nada tegas. Wajahnya yang berkerut menunjukkan rasa marah sekaligus prihatin. "Baik, Pak. Saya akan berhenti," jawab Adit dengan senyum tipis, meski di dalam hatinya ia hanya berpura-pura setuju. Teguran itu tidak menghentikan langkah Adit. Malah, ia merasa semakin kesal dengan warga desa yang menurutnya terlalu ikut campur dalam urusannya. Ia tidak pernah benar-benar peduli dengan hutan atau apa yang terjadi padanya. Bagi Adit, hutan hanyalah ladang uang, tempat ia bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Beberapa hari kemudian, Adit berpamitan kepada warga desa. Ia beralasan akan pergi ke kota untuk mencari pekerjaan lain. Warga desa merasa lega mendengar kabar tersebut. Mereka berharap Adit benar-benar berhenti merusak hutan dan memulai hidup baru yang lebih baik. Namun kenyataannya, Adit tidak benar-benar pergi ke kota. Ia justru melangkah lebih jauh ke dalam hutan, mencari tempat yang aman dan tersembunyi dari pengawasan warga desa. Hatinya dipenuhi oleh rasa amarah dan keinginan untuk membuktikan bahwa ia tidak membutuhkan siapapun untuk bertahan hidup. "Hutan ini milikku. Aku bebas melakukan apa saja," gumamnya sambil melangkah semakin jauh, menembus lebatnya pepohonan. Dalam perjalanan itu, Adit menemukan sebuah tempat yang tenang dan terpencil. Sebuah bukaan kecil di tengah hutan, dikelilingi oleh pohon-pohon besar yang menjulang tinggi. Di sana, ia memutuskan untuk membangun sebuah gubuk kecil dari kayu. Malam itu, di bawah langit berbintang, Adit memandangi hasil kerjanya dengan rasa puas. Ia merasa bebas untuk melakukan apa saja tanpa ada yang menghalangi. Namun, di kejauhan, suara hewan-hewan malam terdengar seperti bisikan peringatan, mengingatkan Adit bahwa hutan ini memiliki aturan yang tidak bisa ia langgar begitu saja. Tetapi Adit mengabaikan semuanya. Ia terlalu sibuk merencanakan langkah-langkah berikutnya. Baginya, hutan ini hanyalah tempat untuk berburu dan mencari keuntungan. Tidak lebih. Adit kini hidup sendirian di tengah hutan, jauh dari hiruk-pikuk desa dan teguran warga. Gubuk kecil yang ia bangun dari kayu menjadi tempat perlindungannya. Setiap pagi, ia terbangun oleh suara burung-burung hutan yang berkicau riang, dan setiap malam, ia ditemani oleh derik jangkrik serta suara lolongan hewan liar. Meski jauh dari manusia, Adit merasa damai. Tidak ada lagi yang mengawasi atau mengatur apa yang boleh dan tidak boleh ia lakukan. Hutan ini, menurutnya, adalah wilayahnya. Di sini, ia bebas berburu apa saja tanpa takut dimarahi. Setiap hari, Adit memasang perangkap di berbagai tempat yang ia anggap strategis. Ia mempelajari kebiasaan hewan-hewan hutan dengan teliti. Monyet-monyet yang kerap melompat di antara dahan-dahan menjadi target utamanya. Anak-anak monyet yang tertangkap ia bawa ke gubuk dan dibiarkan hidup sementara waktu, menunggu hingga waktunya ia bawa ke pasar kota. Namun, untuk menjaga rahasianya, Adit kini harus lebih berhati-hati. Ia mencari jalan-jalan tikus yang tersembunyi agar tidak bertemu warga desa saat membawa hasil buruannya ke kota. Hasil penjualan anak monyet itu cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Ia membeli beras, bahan makanan, dan beberapa peralatan untuk bertahan hidup di hutan. "Aku bisa hidup sendiri tanpa bantuan siapapun," gumamnya suatu malam sambil menatap kantong-kantong hasil buruannya. Ia merasa berhasil menciptakan kehidupannya sendiri, jauh dari aturan-aturan desa yang menurutnya mengikat. Namun, seiring berjalannya waktu, sesuatu yang aneh mulai ia rasakan. Hutan yang tadinya terasa hangat dan menyenangkan kini tampak lebih gelap dan sunyi. Suara burung yang biasa menyambut paginya perlahan menghilang. Bahkan,
Hewan-hewan kecil seperti tupai dan rusa yang biasanya berkeliaran di sekitar gubuknya mulai jarang terlihat. Hutan ini kenapa? Apa aku terlalu banyak berburu? Pikir Adit sesaat, namun ia segera menepis pikiran itu. Baginya, ini hanyalah kebetulan. Lagi pula, ia merasa masih ada banyak hewan lain di hutan ini. Namun, suatu malam, ketika ia sedang duduk di depan gubuknya sambil mengasah pisau, ia mendengar suara-suara aneh dari dalam hutan. Suara itu terdengar seperti bisikan samar, seakan berasal dari pohon-pohon di sekitarnya. Aku pasti terlalu lelah, pikirnya. Tapi suara itu semakin jelas. Jangan terlalu serakah. Suara itu terdengar sayup, seolah berasal dari jauh, namun menggema di telinganya. Adit memandang sekeliling, mencoba mencari sumber suara. Tapi, yang ia lihat hanyalah kegelapan. Ia memutuskan untuk masuk ke gubuk dan menutup pintu rapat-rapat. Malam itu, ia sulit tidur. Pikiran tentang suara-suara tadi terus menghantuinya. Ia bahkan bermimpi buruk. Mimpi tentang seekor monyet besar dengan mata merah yang menatapnya dari balik kegelapan. Monyet itu tidak menyerangnya, tetapi tatapannya seolah menghakimi. Ketika pagi tiba, Adit mencoba melupakan kejadian itu. Ia kembali berburu seperti biasa, berpikir bahwa semua itu hanyalah imajinasi. Namun, semakin lama ia tinggal di hutan, semakin sering ia merasa bahwa ada sesuatu yang mengawasinya. Entah itu hembusan angin yang tiba-tiba terasa dingin, atau bayangan yang bergerak cepat di antara pepohonan, semuanya membuat Adit merasa gelisah. Pada suatu sore, Adit menangkap seekor induk monyet bersama anaknya. Induk monyet itu berusaha melindungi anaknya dengan gigih, menggigit dan mencakar tangan Adit saat ia mencoba memisahkan mereka. Namun, Adit yang sudah terbiasa menghadapi perlawanan hewan-hewan hutan tidak gentar. Dengan kasar, ia menendang induk monyet itu hingga terjatuh. "Aku hanya butuh anakmu. Kau tidak akan berguna di kota," ucapnya sambil membawa anak monyet itu pergi. Ia meninggalkan induknya yang tergeletak di tanah, menatapnya dengan mata penuh kebencian. Namun, saat malam tiba, Adit mulai merasakan sesuatu yang aneh. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya, dan suara-suara dari hutan semakin keras. Pohon-pohon di sekitarnya seperti berbisik, dan udara terasa semakin berat. Di tengah kegelisahannya, Adit mendengar suara langkah kaki di sekitar gubuknya. Ia mengambil pisau dan berdiri di depan pintu, berjaga-jaga. Tetapi tidak ada siapapun di sana, hanya suara dedaunan yang berderak di bawah angin. "Mungkin aku terlalu banyak berpikir," gumamnya, mencoba menenangkan diri. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Adit belum menyadari bahwa hutan ini menyimpan rahasia besar, dan ia telah melangkah terlalu jauh ke dalamnya. Hujan deras mengguyur hutan sejak sore, membasahi setiap daun, tanah, dan gubuk kecil tempat Adit berlindung. Langit gelap disertai petir yang menyambar sesekali membuat malam itu terasa mencekam. Angin kencang menerpa dinding kayu gubuk kecil yang ia buat, membuatnya sedikit berderit. Adit menggenggam pisau di tangannya, bersiap untuk segala kemungkinan. Malam seperti ini membuat Adit merasa terasing. Ia sadar, tidak ada siapapun yang bisa membantunya jika sesuatu terjadi. Ketika angin bertiup semakin kencang, ia mencoba menenangkan dirinya dengan memikirkan hasil buruannya. Ia teringat anak monyet yang berhasil ia tangkap beberapa hari lalu. Tetapi, perutnya yang lapar terus mendesaknya untuk melakukan sesuatu yang tak pernah ia lakukan sebelumnya, memakan hasil buruannya. Tidak ada pilihan lain, gumam Adit sambil memandang seekor induk monyet yang ia tangkap siang tadi. Ia belum sempat menjualnya, dan kini monyet itu terkurung di sudut gubuk dengan tatapan penuh ketakutan. "Maaf, tapi aku harus bertahan hidup," ucap Adit dengan nada dingin. Ia mendekati monyet itu sambil membawa pisau. Hewan itu meronta-ronta, mencoba melepaskan diri, tetapi Adit sudah terbiasa menghadapi perlawanan semacam ini. Dalam beberapa menit, semuanya selesai. Adit membersihkan monyet itu, memotong-motong dagingnya, lalu memasaknya di atas api kecil yang ia nyalakan dengan susah payah. Bau daging panggang memenuhi gubuk, membuat rasa laparnya semakin tak tertahankan. Ia makan dengan lahap, mencoba mengenyangkan perutnya. Namun, setiap gigitan terasa aneh. Bukan karena dagingnya tidak enak, tetapi ada sesuatu di dalam hatinya yang membuatnya tidak nyaman. Setelah selesai makan,
Adit duduk bersandar di dinding gubuk. Matanya menatap keluar melalui celah-celah dinding, memandangi hujan yang turun tanpa henti. Ia merasa aneh. Hujan yang biasanya membuatnya tenang kini justru terasa seperti ancaman. Ketika akhirnya ia mencoba tidur, mimpi buruk segera datang. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah hutan yang gelap, dikelilingi oleh ratusan monyet. Mereka tidak menyerangnya, tetapi mereka semua memandangnya dengan mata yang menyala merah. Dari tengah kerumunan itu, muncul seekor monyet besar, jauh lebih besar dari monyet manapun yang pernah ia lihat. Monyet itu mendekatinya perlahan. Tatapannya penuh kebencian. "Kau sudah melampaui batas." Suara monyet itu menggema di telinganya, meski mulutnya tidak bergerak. Adit terbangun dengan napas tersengal-sengal. Hujan di luar masih mengguyur deras, tetapi gubuknya terasa lebih dingin dari biasanya. Ia menatap ke sekeliling, memastikan bahwa semuanya baik-baik saja. Namun, hatinya terus dihantui perasaan bahwa ada sesuatu yang mengintainya. Saat ia mencoba tidur kembali, suara langkah kaki terdengar dari luar gubuk. Langkah itu tidak seperti langkah manusia, lebih mirip dengan suara hewan besar yang bergerak perlahan di atas tanah basah. Adit bangkit dengan cepat, mengambil pisaunya, dan mengintip melalui celah pintu. Gelap. Tidak ada apapun di luar selain hujan dan pohon-pohon yang bergoyang diterpa angin. Namun, suara langkah itu tetap terdengar, kini semakin mendekat. Adit merasa jantungnya berdetak kencang. Ia membuka pintu sedikit, mencoba mencari sumber suara, tetapi tetap tidak menemukan apapun. "Siapa di sana?" teriaknya dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban. Hanya suara angin dan hujan. Adit mencoba menutup pintu kembali, tetapi sebelum ia sempat melakukannya, sesuatu bergerak cepat di pinggir pandangannya. Ia memutar tubuh dengan panik, mencoba mencari apa yang baru saja ia lihat. Namun, lagi-lagi tidak ada apapun. "Mungkin aku hanya terlalu lelah," pikirnya, meski perasaan tidak nyaman itu terus menggerogoti. Ia kembali ke dalam gubuk, menutup pintu rapat-rapat, dan duduk di sudut ruangan sambil memegang pisaunya erat-erat. Namun, suara langkah itu kini terdengar lagi, semakin dekat, diikuti suara seperti bisikan. Adit menutup telinganya, berharap semuanya hilang. Tapi suara itu tidak kunjung berhenti. Malam itu, Adit memaksakan dirinya untuk tidur kembali agar tidak memikirkan hal tersebut. Tetapi suara-suara aneh itu masih terngiang di telinganya. Hujan berhenti menjelang pagi. Pagi yang biasanya tenang di hutan berubah menjadi momen yang mengerikan bagi Adit. Setelah malam penuh suara langkah dan bisikan, ia terbangun dengan rasa gatal yang mengerikan di punggung bawahnya. Awalnya, ia mengira itu hanya gigitan serangga, sesuatu yang biasa ia alami di tengah hutan. Namun, rasa gatal itu semakin lama semakin tak tertahankan, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah kulitnya. Adit mencoba mengabaikannya. Ia beranjak keluar dari gubuk untuk memeriksa perangkap-perangkapnya, tetapi rasa gatal itu membuatnya tidak bisa berjalan dengan nyaman. Akhirnya, ia kembali ke dalam gubuk untuk memeriksa tubuhnya di depan cermin kecil yang ia gantung di dinding. Ketika ia menurunkan celananya untuk melihat punggung bawahnya, Adit terkejut. Sebuah benjolan kecil muncul di dekat tulang ekornya. Benjolan itu merah dan berdenyut, seperti hidup. Ia menyentuhnya dengan hati-hati, dan rasa sakit langsung menjalar ke seluruh tubuhnya. "Apa ini?" serunya panik. Semakin ia memperhatikan benjolan itu, semakin jelas terlihat bahwa itu bukan sekadar luka biasa. Benjolan itu tumbuh dengan cepat. Dalam hitungan jam, benjolan itu berubah menjadi sesuatu yang menyerupai ekor kecil. Adit tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Ini tidak mungkin. Aku tidak mungkin punya ekor," ucapnya, setengah berteriak. Ia mencoba mencubit dirinya sendiri, berharap ini hanya mimpi buruk yang belum selesai. Tapi rasa sakitnya nyata, dan ekor itu tetap ada. Panik, ia mengambil pisau kecil dari meja. Dengan tangan gemetar, ia mencoba memotong ekor tersebut, berpikir bahwa itu hanyalah daging asing yang bisa ia singkirkan. Namun, begitu pisaunya menyentuh ekor itu, rasa sakit yang luar biasa langsung menyerangnya. Ia menjerit, menjatuhkan pisaunya ke lantai. Ekor itu, yang kini semakin panjang, tampak seperti bagian dari tubuhnya. Adit terengah-engah, keringat dingin mengalir di dahinya. "Apa yang terjadi padaku?" bisiknya,
Tubuhnya gemetar. Ekor itu terus tumbuh sepanjang hari. Kini panjangnya sudah hampir mencapai 1 meter, dan ia tidak bisa menyembunyikannya lagi. Selain rasa sakit fisik, Adit juga mulai merasakan sesuatu yang aneh di pikirannya. Ia merasa lebih peka terhadap suara-suara di hutan, seolah-olah ia bisa mendengar hewan-hewan berbicara dalam bisikan. Setiap kali ia mendengar suara monyet, tubuhnya menjadi tegang, seolah-olah ada hubungan yang tak kasat mata antara dirinya dan makhluk itu. Hari itu, ia tidak melakukan apapun selain mencoba memahami apa yang sedang terjadi pada tubuhnya. Saat malam tiba, ia duduk di sudut gubuk, menatap bayangannya di dinding. Bayangan itu kini memiliki bentuk yang aneh, manusia dengan ekor panjang yang menjuntai di lantai. Di tengah malam, Adit kembali dihantui oleh suara-suara aneh. Kali ini, suara itu tidak berasal dari luar gubuk, melainkan dari dalam kepalanya. Suara itu terdengar seperti ratusan monyet yang berteriak serempak, menciptakan harmoni mengerikan yang memekakkan telinga. "Kau sudah melanggar aturan hutan." Suara itu bergema dalam pikirannya. Adit menutup telinganya, tetapi suara itu tidak berhenti. Ia merasa seperti akan kehilangan akal. "Aku tidak tahu apa yang kalian inginkan. Tinggalkan aku," teriaknya keras, tetapi tidak ada jawaban. Ketika pagi datang, tubuhnya semakin berubah. Tidak hanya ekor, tetapi kulit di bagian tangannya mulai terasa kasar, seperti memiliki lapisan bulu halus yang tidak wajar. Adit mulai menyadari bahwa apapun yang terjadi pada dirinya adalah akibat dari perbuatannya di hutan. Namun, ia masih mencoba menyangkal. Ini hanya kebetulan. Ini tidak ada hubungannya dengan monyet-monyet itu, katanya pada dirinya sendiri, meskipun jauh di dalam hati, ia tahu kebenarannya. Hutan, yang dulu ia anggap sebagai tempat tanpa aturan, kini menunjukkan kekuatannya. Adit tidak hanya kehilangan kendali atas lingkungannya, tetapi juga atas tubuhnya sendiri. Ia mulai merasa bahwa dirinya bukan lagi manusia sepenuhnya, tetapi sesuatu yang lain, sesuatu yang perlahan terhubung dengan hutan dan semua yang hidup di dalamnya. Malam itu, Adit memutuskan untuk kembali ke desa. Ia tidak peduli apa yang akan dipikirkan warga tentang dirinya. Ia hanya ingin menemukan bantuan, atau setidaknya penjelasan atas apa yang terjadi. Dengan ekor panjang yang ia sembunyikan di balik kain, Adit melangkah ke arah desa, berharap bahwa masih ada jalan untuk menghentikan kutukan ini. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia merasa bahwa apapun yang menunggunya di desa tidak akan menjadi akhir dari penderitaannya, melainkan awal dari sesuatu yang lebih kelam. Dengan tubuh yang lemah dan hati yang penuh kecemasan, Adit melangkahkan kakinya menuju desa. Sepanjang perjalanan, ia terus menutupi ekor panjang yang kini menjadi bagian dari tubuhnya. Kain lusuh yang ia ikat di pinggang hanya mampu menyembunyikan sebagian kecil dari wujud aneh itu. Namun, rasa takut dan rasa bersalah jauh lebih berat daripada ekor yang menjuntai di belakangnya. Setiap langkah terasa seperti perjalanan tanpa akhir. Adit harus menyusuri jalan-jalan sempit yang licin karena hujan semalam. Dedaunan basah dan lumpur melekat di sandalnya, membuatnya hampir terpeleset beberapa kali. Tetapi tidak ada yang bisa menghentikan langkahnya. Ia harus kembali ke desa, harus mencari jawaban. Ketika ia akhirnya mencapai batas desa, matahari mulai terbit, mewarnai langit dengan semburat oranye. Suasana desa masih sepi. Hanya suara ayam berkokok dan gemericik air dari sungai kecil di dekat ladang. Adit berhenti sejenak, berdiri di tengah jalan tanah yang mengarah ke pemukiman. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menguatkan diri. Namun, begitu ia melangkah lebih dekat, dua orang warga desa yang sedang membawa ember dari sungai melihatnya. Pandangan mereka awalnya biasa saja, tetapi ketika mata mereka tertuju pada kain yang menutupi pinggang Adit, ekspresi mereka berubah menjadi kaget dan ngeri. "Adit, itu kau?" tanya salah satu dari mereka, Nadim, dengan nada tidak percaya. "Iya, ini aku," jawab Adit pelan. Namun, sebelum ia sempat menjelaskan, kain di pinggangnya bergerak sedikit. Ekor panjangnya, yang sulit untuk dikendalikan, terlihat menjulur dari balik kain. Nadim dan temannya langsung mundur ketakutan. "Ekor! Dia punya ekor!" teriak salah satu dari mereka, menjatuhkan ember yang dibawanya. Jeritan itu memecah kesunyian pagi. Dalam hitungan menit, warga desa mulai berdatangan, keluar dari rumah-rumah mereka.
Mereka mengerumuni Adit dengan tatapan penuh ketakutan dan kebingungan. "Apa yang terjadi padamu, Adit?" tanya seorang wanita tua dengan nada gemetar. Adit tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya berdiri di sana, diam, sambil menundukkan kepala. Namun, desas-desus mulai menyebar di antara warga. "Itu pasti balasan atas perbuatannya di hutan," ujar seorang pria dengan nada keras. "Karma. Dia sudah terlalu banyak menangkap monyet-monyet di sana," sahut yang lain. Warga mulai berbisik satu sama lain, sementara Adit hanya bisa menggigit bibirnya, menahan rasa malu dan putus asa. Ia tahu bahwa ia tidak bisa melarikan diri dari tuduhan ini. Di tengah kerumunan, kepala desa muncul, seorang pria tua dengan wajah serius dan tatapan tajam. Ia melangkah maju, mengamati Adit dengan seksama. "Adit, apa yang terjadi padamu?" tanya kepala desa dengan nada tegas. Adit mengangkat wajahnya perlahan. Matanya merah dan penuh air mata. Aku tidak tahu, Pak. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada tubuhku," jawabnya lirih. Kepala desa menghela napas panjang. Ia memerintahkan warga untuk mundur dan memberi ruang. "Bawa dia ke tabib desa. Kita harus mencari tahu apa yang salah." Beberapa warga membantu Adit berjalan menuju rumah tabib. Namun, pandangan mereka dipenuhi rasa takut, seperti Adit adalah sosok yang harus dihindari. Saat mereka tiba di rumah tabib, lelaki tua itu sudah menunggu di depan pintu. Tabib itu memandang Adit dengan sorot mata penuh rasa ingin tahu. Ia mempersilakan Adit duduk, lalu memeriksanya dengan teliti. Saat ia melihat ekor yang menjuntai, wajahnya berubah pucat. "Ini bukan penyakit biasa," gumam tabib sambil menggelengkan kepala. "Apa maksudmu?" tanya kepala desa. "Ekor ini bukan berasal dari tubuh manusia. Ini lebih seperti kutukan," jawab tabib dengan nada serius. Kata "kutukan" membuat semua orang terdiam. Warga yang berdiri di luar rumah tabib mulai berbisik-bisik lagi, menguatkan keyakinan bahwa apa yang terjadi pada Adit adalah balasan atas perbuatannya. "Apa yang harus aku lakukan, Pak Tabib?" tanya Adit dengan suara memohon. Tabib menghela napas panjang, lalu menatap Adit dengan iba. "Kutukan seperti ini biasanya terkait dengan alam. Hutan tempatmu tinggal, mungkin ada sesuatu yang kau ganggu di sana. Kau harus mencari cara untuk menebusnya." Mendengar itu, Adit merasa hancur. Ia tahu bahwa tabib tidak punya jawaban pasti, tetapi satu hal yang jelas. Ia harus kembali ke hutan dan mencari cara untuk mengakhiri penderitaannya. Namun, sebelum ia pergi, kepala desa mendekatinya. "Adit, kau harus mengakui kesalahanmu di depan warga. Mereka perlu mendengar penyesalanmu." Adit mengangguk pelan. Dengan berat hati, ia keluar dari rumah tabib dan berdiri di hadapan warga yang masih berkumpul. Suaranya bergetar saat ia mulai berbicara. "Aku tahu apa yang terjadi padaku ini adalah akibat dari perbuatanku. Aku telah melukai hutan dan makhluk-makhluk di dalamnya. Aku tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya, tapi aku akan mencoba. Aku mohon maaf kepada kalian semua." Beberapa warga tampak iba, tetapi yang lain masih memandangnya dengan curiga. Kepala desa hanya mengangguk pelan, sementara tabib mengingatkan Adit, "Jika kau benar-benar ingin menghilangkan kutukan ini, kau harus menemukan jawabannya di tempat semuanya bermula, hutan itu." Dengan tekad baru, Adit bersiap untuk kembali ke hutan, meski ia tahu bahwa perjalanan ini akan jauh lebih berbahaya dari sebelumnya. Adit kembali ke gubuknya dengan langkah berat. Desa, yang dulu terasa seperti tempatnya untuk pulang, kini tak lagi menerima kehadirannya. Warga menjauh, memandangnya dengan campuran ketakutan dan jijik, sementara ekor panjang yang menjuntai di tubuhnya menjadi pengingat akan kesalahan besar yang telah ia perbuat. Sesampainya di gubuk, ia duduk di lantai kayu yang dingin. Udara hutan terasa lebih sunyi dari biasanya, dan suara binatang-binatang yang dulu menjadi penanda kehidupan kini seolah menghilang. Bahkan hutan sepertinya ingin menjauhinya. Adit menatap ekor panjang yang melilit kakinya. Ia mencoba menariknya dengan paksa, tetapi rasa sakit yang menjalar ke seluruh tubuhnya membuatnya menyerah. Ia hanya bisa menangis, menyesali semua yang telah terjadi. "Aku tidak tahu harus bagaimana," bisiknya dengan suara parau. Hari-harinya yang dulu ia habiskan untuk berburu kini berubah menjadi waktu yang penuh dengan keputusasaan.
Ia mulai menghindari perangkap-perangkapnya sendiri, membiarkan binatang-binatang yang tertangkap pergi. Bahkan ia tak lagi punya keberanian untuk menangkap monyet. Namun, rasa bersalah yang menghantui Adit tidak hilang begitu saja. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan monyet-monyet yang pernah ia tangkap muncul di benaknya. Mata mereka yang penuh ketakutan, jeritan mereka yang menggema, semuanya kembali menghantuinya. "Maafkan aku tidak tahu ini akan terjadi," gumamnya berulang-ulang, seolah berharap permintaan maafnya bisa mencapai makhluk-makhluk yang telah ia sakiti. Adit sadar bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam penyesalan tanpa berbuat apa-apa. Ia mulai mencari cara untuk menebus kesalahannya. Setiap hari, ia menjelajahi hutan, mencari hewan-hewan yang terluka atau terperangkap. Ia merawat mereka di gubuknya, memberi mereka makanan, dan membebaskan mereka setelah sembuh. Namun, meskipun ia berusaha membantu, hewan-hewan itu selalu memandangnya dengan curiga. Bahkan burung-burung yang ia beri makan terbang menjauh darinya begitu saja. Seolah-olah mereka tahu bahwa tangan Adit pernah dipenuhi darah makhluk hutan. "Apa aku tidak akan pernah dimaafkan?" Adit bertanya pada dirinya sendiri. Suatu hari, ia menemukan seekor anak monyet yang terperangkap dalam perangkapnya yang sudah lama ia tinggalkan. Anak monyet itu terluka parah. Kakinya hampir putus karena jeratan kawat. Dengan hati-hati, Adit membebaskannya dan membawanya pulang ke gubuk. Malam itu, ia merawat monyet kecil itu, membersihkan lukanya, dan membalut kakinya dengan sobekan kain. Monyet itu tidak bergerak banyak, tetapi matanya yang kecil menatap Adit dengan lemah. Tatapan itu mengingatkannya pada semua anak monyet yang pernah ia tangkap untuk dijual. "Aku berjanji akan merawatmu. Aku tidak akan membiarkanmu mati," ucap Adit sambil mengusap kepala monyet itu. Beberapa hari kemudian, monyet kecil itu mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Ia sudah bisa bergerak, meski masih pincang. Namun, yang paling mengejutkan, monyet itu tidak takut pada Adit. Ia bahkan memanjat ke bahu Adit dan duduk di sana, seperti memberi kepercayaan pada manusia yang telah menyakitinya. Suatu malam, Adit terbangun oleh suara bisikan. Ia membuka matanya perlahan dan mendapati bahwa hutan di sekeliling gubuknya terlihat berbeda. Pepohonan tampak lebih besar, dan bayang-bayang mereka memanjang seolah-olah hidup. Angin berembus lembut, membawa suara-suara samar yang terdengar seperti nyanyian. "Kembalilah ke tempat semuanya bermula." Suara itu bergema di telinganya. Adit duduk terpaku, tidak tahu apakah suara itu nyata atau hanya halusinasinya. Tetapi, sesuatu di dalam dirinya mengatakan bahwa ia harus mendengarkan. Ia harus kembali ke bagian terdalam hutan, tempat ia pertama kali menangkap induk monyet yang kini menjadi sumber kutukannya. Dengan membawa monyet kecil yang telah ia rawat, Adit memulai perjalanan ke tengah hutan. Perjalanan itu terasa berat, tidak hanya karena medan yang sulit, tetapi juga karena beban mental yang ia bawa. Setiap langkahnya diiringi rasa takut dan keraguan. Saat ia mencapai sebuah pohon besar yang sangat tua, hutan tiba-tiba menjadi sunyi. Monyet kecil di bahunya melompat turun dan berlari mendekati akar pohon itu. Adit berdiri terpaku, menatap pohon yang tampak lebih tua dari apapun yang pernah ia lihat. "Apa ini tempatnya?" gumamnya. Tiba-tiba, suara gemerisik terdengar di belakangnya. Adit berbalik dan mendapati puluhan monyet berdiri di sana, menatapnya dengan mata yang penuh amarah. Mereka tidak menyerang, tetapi kehadiran mereka cukup untuk membuat Adit gemetar. "Aku tahu kalian membenciku," katanya dengan suara serak. "Aku tahu aku salah, tapi aku hanya ingin memperbaikinya. Aku hanya ingin menebus dosaku." Monyet-monyet itu tidak bergerak. Namun, pohon besar di depannya mengeluarkan suara retakan, dan sebuah cahaya lembut muncul dari celah di batangnya. Adit berjalan mendekat dengan perlahan, merasa seolah-olah pohon itu memanggilnya. Ketika ia menyentuh batang pohon, cahaya itu menyelimuti tubuhnya. Dalam sekejap, ia merasakan sesuatu yang aneh. Rasa sakit di punggungnya menghilang, dan ekor panjang yang telah menjadi kutukannya perlahan-lahan menyusut hingga akhirnya lenyap. Adit terjatuh ke tanah, kelelahan tetapi penuh rasa lega. Monyet-monyet di sekitarnya mulai pergi satu persatu, meninggalkannya sendirian di bawah pohon besar itu. Meskipun kutukannya telah diangkat, Adit tahu bahwa rasa bersalahnya tidak akan pernah hilang. Ia kembali ke gubuknya dengan hati yang lebih tenang,
tetapi juga dengan tekad baru. Ia bersumpah untuk melindungi hutan dan semua isinya, tidak peduli apapun yang terjadi. Setiap malam, ia menatap bintang-bintang dan berdoa, berharap bahwa hutan akan memaafkannya suatu hari nanti. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa pengampunan sejati bukan berasal dari hutan, melainkan dari dirinya sendiri.